Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk request utamanya itu kita diminta untuk ngembangin atau nambahin fitur WebGIS ya. Jadi Web Graphic Geographic Information System, ya dimana kita menampilkan beberapa informasi terhadap suatu wilayah menggunakan display map ya, katakanlah seperti itu. Itu untuk request utamanya. Kemudian ada request kita juga diminta untuk ya sekedar merevisi atau memperbaiki beberapa dan juga menambah beberapa data ataupun beberapa fungsi dan fitur di web profile ya. Jadi ada web profile desa dan kita coba untuk melakukan beberapa revisi ataupun beberapa penambahan fitur terhadap web tersebut. Oke, mungkin sebelum kita ke WebGIS, jadi saya bakal coba untuk jelasin atau demoin dari sisi penambahan atau revisi dari sisi web ini ya, sorry web web desanya. Jadi saya bakal tunjukin. Jadi ada beberapa perubahan yang saya lakuin karena memang dari sisi request atau list requestnya itu cukup banyak ya. Namun secara spesifik itu masih belum terlalu spesifik. Jadi saya bakal coba buat tangkap sedapatnya aja ya. Jadi oke, intinya itu kita diminta untuk melakukan revisi, menyesuaikan ataupun bisa disebut ya kita sesuaiin terhadap desain Figma. Tapi ya setelah kita cek kondisi web, itu memang agak sulit ya. Nggak semuanya bisa kita lakukan perubahan sehingga memang terlalu spesifik terhadap Figma karena memang ya kalau kita pengen ubah sesuai dengan data Figma yang eh, yang 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 apa ya, ya itu terlalu banyak perubahan yang nantinya harus kita lakuin. Jadi kita cuma ubah beberapa hal aja ya. Jadi ya saya bakal coba buat ya lihatin perubahan apa yang udah saya eksekusi ya. Oke, untuk perubahan pertama itu kita dari sisi halaman home ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu untuk beberapa tema web itu ya kita lakuin perubahan. Kita usahain bisa mengikuti atau seenggaknya itu memiliki sedikit kemiripan terhadap desain Figma yang udah diberikan. Jadi untuk yang pertama itu kita bisa lihat dari sisi navigasi. Jadi kalau kita lihat di sini untuk primary color itu dari sisi background, navigasi, kemudian hover itu udah kita coba untuk ubah warnanya. Jadi mengikuti warna dasar dari desain Figma itu sendiri. Oke. Oke, itu dari sisi navigasi. Kemudian kalau dari sisi carousel di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa button dan ya beberapa button itu udah kita ubah primary color. Jadi mengikuti warna yang base color dari desain Figma. Oke, kemudian dari sisi home itu juga kita udah hilangin beberapa part atau beberapa section yang memang di request ya, seperti section kotak-kotak yang disebut di request itu kotak-kotak ya, kotak-kotak di bawah carousel itu udah kita hilangin. Kemudian dari sisi feedback atau form ini ada map dan juga ada form. Itu selain dari sisi UI yang udah kita coba untuk ubah, jadi sebelumnya itu saya lihat kurang ini ya, kurang simetris atau kurang ya masih belum oke. Nah sekarang kita udah coba untuk bikin seoke mungkin. Jadi ya ini adalah tampilan yang menurut saya udah cukup oke ya. Lalu dari sisi form pesan itu udah kita bikin functionality-nya. Jadi sebelumnya itu hanya ada UI-nya aja, tapi fungsionalitas seperti menyimpan pesan yang ditulis oleh si pengunjung itu belum ada. Nah, kita udah bikin fungsionalitas itu. Kemudian dari sisi footer, oh sorry, dari sisi testimoni klien itu udah kita hilangin sesuai request. Kemudian dari sisi footer itu untuk base color atau background, oke, dari sisi footer dan juga ada sub footer atau section untuk copyright itu udah kita ubah warna color sesuai dengan desain Figma. Kalau kita lihat di sini untuk back to top juga button back to topnya udah kita ya ubah backgroundnya ya. Jadi ya udah cukup hanya itu perubahan-perubahan yang emang bisa kita lakuin ya. Next itu dari sisi oh ya mungkin kita coba demoin. Oke, kita coba lihat untuk beberapa page lainnya seperti ini.
Oke, ini kita lihat dari sisi UI-nya dulu ya. Oke, visi misi, kemudian ada struktur organisasi, lalu ada lembaga desa seperti ini, dan juga ada informasi kegiatan desa. Oh, itu nggak kita lakukan perubahan ya. Oh ya, dari APBD. Jadi kita bisa lihat dari sisi APBD ini udah kita ubah ya. Jadi requestnya itu APBD itu kita nampilin dokumen aja ya. Nah, dokumen ini itu kita bikin dinamis. Jadi di sisi admin nantinya itu bisa melakukan perubahan atau ya bisa melakukan perubahan terhadap data-data yang udah ditampilin di webnya nantinya. Kemudian RPJM. Jadi untuk RPJM ini kita nggak bikin seperti ini ya, APBD desa. Kita karena memang dari sisi fitur sebelumnya itu udah ada, cuma dia belum bisa menampilkan ini ya, belum bisa menampilkan konten yang yang bisa menampilkan data seperti data gambar, data gambar. Kalau kita udah bisa nampilin data gambar, itu nantinya kita akan lebih mudah dalam melakukan markup value-nya. Jadi ya kita bisa nampilin data gambar, baik itu berupa katakanlah di sini itu ada grafik, nantinya itu kita bisa tampilin gambar grafik, gambar table dan lain sebagainya. Jadi kita akan lebih fleksibel dalam mengatur informasi-informasi yang pengen kita tampilin seperti itu. Jadi saya pikir kurangnya di situ dari fitur sebelumnya. Next itu dari sisi peta GIS. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah peta GIS, ini adalah request utamanya. Jadi ya ini tampilannya ya. Jadi untuk peta GIS ini kita bikin manajemen sistemnya dari sisi admin. Kita udah punya manajemen sistem di mana data-datanya itu seperti posisi. Jadi kita bisa di sini kan ada beberapa item seperti data posisi gambar atau posisi wilayah, itu kita bisa atur nantinya di admin. Jadi kalau kita lihat di sini itu data yang kesimpan itu kan dia menampilkan data wilayah Jakarta ya. Jadi karena memang dalam proses pengembangan itu saya menggunakan mengambil peta wilayah Jakarta. Kemudian dari sisi kita bisa lihat di sini dari sisi menu itu pun ada icon, juga ada nama, label. Ini nantinya bisa diubah di admin. Kemudian untuk ada data kategori dan juga ada subkategori, itu nantinya juga bisa diatur di admin ya. Oke, untuk fungsionalitasnya seperti ini. Jadi nanti saya bakal coba untuk demoin dari sisi teknisnya. Oke, itu dari sisi peta GIS. Kemudian dari sisi kita udah tambahin juga beberapa button login admin, karena memang requestnya itu di navigasi itu kita tambahin login admin agar lebih mudah ya. Oke, good. Oke, itu dari sisi UI. Mungkin kita bakal coba untuk demoin gimana caranya menjalankan peta GIS ini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah tampilan klien dari si peta GIS. Jadi si pengunjung itu untuk kalau dia mau melihat data yang udah kita tampilin di peta GIS, itu dia bisa akses ini ya. Itu adalah data yang nantinya bakal diakses sama si pengunjung. Nah, kalau untuk admin, sebelum itu kita coba open di new tab, dan ya di admin itu kita bisa login dulu ya. Nah, selain dari perubahan dari sisi UI menyesuaikan dengan desain Figma dari sisi pengunjung, dari sisi admin juga udah kita lakuin beberapa perubahan, seperti contohnya di halaman login itu udah kita sesuaikan request, seperti perubahan kita menambahkan data atau tulisan login admin di formnya itu, dan menghapus gambar atau icon sebelumnya. Nah, di sini kita bakal coba untuk login ya. Sorry, ini ada kesalahan ya. Jadi di sini kita coba login. Oh ya, ini enggak terdaftar ya emailnya, sorry. Di sini kita coba. Oke, nah di sini kita udah login di admin. Jadi kita udah nambahin request. Kita bisa lihat di sini ada navigasi udah kita tebalin, untuk colornya udah kita
bikin lebih ini ya, lebih kelihatan. Ya kita coba untuk gimana cara kita ngatur ya, ngoperasiin website Petagis. Jadi kalau kita lihat di navigasi di sidebar itu ada beberapa tambahan ya, tambahan seperti peta GIS, lalu ada GIS kategori, GIS subkategori, GIS point, lalu ada file uploader, account settings, structure organisasi, dan inbox. Jadi ini ada beberapa tambahan menu yang saya lakuin. Ya untuk kita coba untuk demoin gimana caranya kita ngeubah data yang ada di sini. Jadi kalau kita pengen ubah data seperti wilayah yang pengen kita sorot, itu kita masuknya ke Petagis ya. Jadi ada di Petagis. Nah, Petagis ini tempat dimana kita bisa mengatur data-data. Seperti kita bisa mengatur tingkat zooming. Jadi di sini ada mekanisme zooming ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada max zoom dan juga ada minimum zoom ya. Jadi untuk minimum zoom itu dia seperti ini. Untuk max zoom dia itu seperti ini, dan value itu bisa kita atur ya untuk max minimum zoom. Jadi ya gini ya, untuk minimum zoom ini kita atur di ketinggian seperti ini. Jadi ini memungkinkan user itu nggak hanya bisa fokus di sini aja ya. Jadi dia hanya perlu fokus di wilayah yang udah kita tandain seperti itu. Jadi ya kita bisa ngebikin user itu dalam zooming itu fokus di wilayah tertentu. Jadi ya katakanlah kalau kita pengen ubah tingkat zoomnya itu cukup tinggi, jadi seperti ini. Nah oke, kita coba save, simpan, dan ya kalau kita coba reload di sini, nah posisinya udah berubah ya. Jadi saat ini user itu atau pengunjung itu udah bisa melakukan zooming dengan ketinggian seperti ini. Jadi untuk mengatur tingkat zooming atau minimum zoom itu bisa dilakukan di admin seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat di web settings ini atau di GIS settings itu ada web title. Jadi kita bisa mengubah title web ini di sini ya. Jadi kita coba ubah ya, peta wilayah gini. Jadi kita coba ubah ini, dan ya kalau kita coba simpan dan kita reload di halaman ini. Nah, ini untuk web title itu udah berubah. Next itu ada icon. Jadi kita bisa mengubah icon ini ya. Lalu di sini ada web origin. Nah, web origin itu data dimana kita pengen letakin tampilan petanya ini. Nantinya itu originnya di mana. Jadi kita bisa atur. Cara ngaturnya itu simple. Jadi kita drag and drop aja si map ini. Jadi kalau kita coba bikin si Jakarta itu ada di gini, kita katakan lagi ini. Nah, nanti untuk tampilan di sini itu pertama kalinya itu nanti dia bakal di sini untuk si Jakarta. Jadi posisi ya, kita bisa mengatur posisi. Jadi selain untuk atur zoom, kita juga bisa mengatur posisi initial value seperti itu. Jadi kalau kita simpan di sini, boom, dan kita coba refresh, nah ini kita bisa lihat posisi awal dari map itu seperti ini. Jadi kita bisa leluasa ya. Oh ya, untuk ini kan ada input ya. Input ini itu dia itu hanya bisa di read only ya. Jadi nggak bisa langsung diatur di sini. Kita ngaturnya di sini ya. Jadi posisinya itu akan secara otomatis keisi gini. Jadi itu hanya untuk sebagai monitoring aja ya. Jadi kita nggak bisa input value secara langsung di input ini ya. Oke, jadi kita coba gini ya. Oke, kita simpan begini. Kita coba simpan, dan ya kalau kita reload, oke, nah ini udah oke. Next itu di bagian ini ya. Jadi gimana kalau kita pengen ubah data wilayah yang kita kasih border. Jadi kita sebutnya itu wilayah apa ya? Wilayah utama ya. Jadi kita bisa bilang aja wilayah utama. Jadi gimana kalau kita pengen ubah data bordernya itu ya? Oke, nah caranya itu di sini ada yang namanya itu web border polygon ya. Jadi di sini itu datanya itu memuat data wilayah mana yang pengen kita kasih batasan seperti itu. Jadi ya kita bisa atur. Nah caranya itu ya nggak mungkin kita ini ya kita generate sendiri. Jadi kita gunain tool. Nah toolnya itu ada yang namanya itu kalau saya nggak salah
GeoJSON.io. Jadi kita bisa masuk ke sini. Nah, jadi web ini itu bisa kita gunain untuk untuk mengenerate data polygon yang kita butuhin ini. Jadi border polygon itu kita bisa generate di sini. Nah, caranya itu seperti ini ya. Jadi katakanlah kita coba pengen untuk jadi wilayah sebelumnya itu kan Jakarta ya. Jadi kita pengen wilayah utama gitu utama kita itu Semarang katakanlah ya. Jadi ya ini kita pergi ke Semarang di map ini, lalu kita klik di sini, ini ada yang namanya itu draw line string. Nah, kita coba tandain ya wilayahnya. Jadi di sini kita coba tandain. Oke, ini saya ngasal aja ya. Oke, gini 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 gini. Ini kemungkinan videonya bakal cukup panjang ya web demonya ya. Oke, gini kita bikin aja seperti ini biar dia cukup oke gini. Oke, kita nggak terlalu presisi ya, kita cuma demo aja. Gini gini gini. Oke, gini 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 gini. Oke, nah di posisi ini itu kita mesti cukup presisi karena kita pengen close-nya ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat kita udah bikin border untuk wilayah tertentu. Nah di sini di bagian ini kita bisa ambil data koordinat. Jadi ini panjang ya, cukup panjang untuk koordinat. Nah kita coba untuk expand aja ini, expand seperti ini. Nah kita copy di bagian ini ya. Jadi kita copy, terus kita buka tab baru, lalu kita paste di sana ya. Jadi tujuan utama dari ngepaste datanya itu di bar ini itu tujuannya untuk ngebikin datanya itu dinormalisasi. Jadi kita cuma pengen ambil datanya aja. Jadi untuk indentasi, jadi kan di sini kan ada indentasi ya, ada proses sintaksis. Nah itu kita nggak perlu ambil, kita cukup ambil value ini aja, value main value tanpa indentasi. Jadi kita bisa ambil ini, kita copy dan ya kita paste di sini. Jadi kita paste, boom gini. Nah untuk di sini nanti yang bakal ke generate untuk poligonnya itu nanti di wilayah Semarang. Jadi kalau kita coba simpan, boom, oke kita coba reload. Nah di wilayah Jakarta itu udah nggak ada lagi border ya, batasannya udah nggak ada. Jadi kalau kita coba cek di Semarang, di Semarang mana nih Semarang ya. Oke, nah di Semarang udah ada border, dan untuk bordernya itu udah sesuai dengan apa yang kita bikin di sini ya. Nah, cuma selain untuk border itu juga kita mesti set ini ya, set. Oke, nah ini mesti kita set juga nih untuk web origin. Jadi kita juga mesti atur posisi center dan juga max zoomnya itu. Nah, kalau udah pas di sini kita bisa save lagi. Terus kita coba refresh. Nah, dia akan secara otomatis menampilkan center dari kota Semarang seperti itu. Nah itu untuk gimana kalau kita pengen mengatur wilayah ya. Jadi kita udah bikin webnya ini fleksibel, jadi enggak hanya terfokus di satu wilayah. Jadi kalau kita pengen mengubah ke wilayah tertentu atau melakukan update terhadap wilayah itu bisa kita lakuin. Oke, itu untuk gimana cara kita ngatur border. Next itu kalau kita lihat di border itu kan bordernya itu warnanya merah ya, dan juga ada wilayah dark color ya. Jadi kalau kita sebutnya itu dark color. Jadi wilayah selain wilayah Semarang itu karena warnanya udah kita bikin gelap ya. Nah, di sini ada opsinya ya. Jadi di sini ada web border color. Jadi kalau kita pengen ubah warna border itu bisa kita ubah di sini. Jadi katakanlah kalau saya pengen ubah warna bordernya menjadi biru atau hijau ya, jadi ini. Nah, kita simpan. Nah, nanti di sini udah ada previewnya, langsung previewnya di admin, dan di sini juga udah berubah untuk bordernya. Jadi kita bisa sesuaiin aja warna mana yang cukup oke ya. Jadi kita ubah dulu di sini ke kuning aja nih mungkin ini, dan kita simpan. Lalu kalau kita lihat di sini, oke ini udah ada border warna kuning. Untuk wilayah gelap juga bisa kita ubah ya. Jadi di sini itu ada dua input yang mesti kita atur. Pertama itu ada web dark color. Jadi
warna gelapnya itu kita pengen gunain warna apa. Jadi di sini kita gunain warna merah mungkin. Terus di sini ada web dark color opacity. Jadi kita pengen atur transparansi dari warna itu. Jadi untuk skalanya itu 0 sampai 1 ya skalanya. Jadi di sini defaultnya itu saya bikin 3 ya, jadi 0,3. Jadi sekitar 30%. Nah, kalau kita naikin untuk opacity, jadi dia transparansinya makin kecil. Kalau kita simpan, nah nanti dia bakalan seperti ini. Oke, seperti itu. Untuk transparansi 60% ya. Sorry, solidity ya. Jadi kalau kita coba kecilin solidity-nya itu atau apa ya? Ya kita simpan. Nah, ini nanti dia bakalan seperti ini. Oke, jadi untuk webnya itu udah kita bikin fleksibel mungkin ya. Jadi kita bisa memanage data itu di admin. Jadi untuk perubahan di UI itu nggak statik, jadi kita bikin dinamis ya. Oke, gini. Refresh nah next itu di bagian border. Jadi with border ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini batasannya ini ada garis ya. Nah, kita bisa atur ketebalan garis itu. Jadi kalau di sini itu ketebalan garis 2 ya, 2 pixel. Itu ketebalannya seperti ini. Jadi kalau dirasa untuk bordernya itu kurang tebal, nah itu kita bisa tebalin di sini. Kita coba tebal ke 5 ya, jadi 5 pixel. Boom. Nah, dia udah tebal ya gini bordernya. Oke. Oke, itu dari sisi gimana cara kita mengatur data wilayah, data border, data polygon, data warna border. Kita bisa ngatur gitu ya caranya. Jadi kita bisa atur web title, web icon, border wilayah, warna dark color, juga warna border. Itu kita bisa atur di admin di bagian petagis. Next itu gimana cara kita ngatur data yang ada di sini ya. Jadi kita udah bisa ngatur wilayah, baik tingkat zoom, ketinggian initial value itu kita bisa atur di admin. Nah, gimana kalau kita pengen ngatur wilayah ini ya. Jadi datanya ini kita gimana cara nambahin data, ngedit data, dan juga ngehapus data. Jadi kalau kita bisa masuk dulu, mungkin kita jelasin dulu dari kategori ya. Jadi kita bisa lihat di kategori. Jadi webnya ini kita desain berdasarkan kategori ya, sesuai dengan web example yang udah diberikan. Jadi di sini kita punya 2 kategori. Oke, kategori di sini saya kasih dummy value aja ya. Jadi masing-masing kategori itu punya subkategori. Oke, jadi gimana kalau kita pengen nambahin data kategori baru? Nah, kita masuk aja ke GIS kategori. Jadi di sini ada beberapa kategori yang bisa kita masukin. Jadi kita nambahin kategori baru, katakanlah oke, seperti ini ya. Jadi nanti datanya itu bisa disesuaikan aja. Saya bikin sistem dan untuk datanya itu disesuaikan aja nanti ya. Oke, nah di sini kita udah bikin kategori baru yaitu puskesmas. Nah, kita bisa lihat di sini itu nanti akan muncul data kategori baru yaitu puskesmas. Tapi saat ini untuk value-nya itu belum ada data sama sekali. Dia juga belum ada data subkategori, jadi dia masih kosong. Nah, next itu ya kita mesti tambahin subkategori lagi ya. Jadi kita masuk ke subkategori. Nah, di sini kan ada mana ya? Kita tambahin data subkategori. Oke, kita tambahin dari kategori puskesmas itu mungkin kita bisa bilang oke, ini basing aja ya. Nah, mungkin gini. Ini ikonnya. Jadi icon ini penting ya, icon dari subkategori ya. Jadi nanti icon dari subkategori itu di peta itu bakal ditampilin ya. Kita bisa lihat ini, boom. Oh, datanya belum ada. Oh ya, sorry, ini datanya ini di Jakarta ya. Jadi datanya bakal muncul di Jakarta. Karena memang wilayahnya itu sebelumnya itu Jakarta ya. Jadi kalau kita lihat di Jakarta, mana nih Jakarta ya? Oke. Mana ini wilayah Jakarta? Oh, ntar aja. Jadi ya pokoknya wilayah data yang ini data sebelumnya ya, itu di wilayah Jakarta. Jadi icon ini
adalah icon yang nantinya bakal kita tampilin di map. Jadi ya mesti cari icon yang cukup oke. Misalnya untuk puskesmas nanti browsing aja di internet untuk iconnya ya. Jadi itu kita bikin fleksibel. Jadi bisa diatur sendiri gimana bagusnya nanti. Nah, di sini saya gunain icon basing aja ya. Nah, di sini kita selain mengisi nama subkategori, icon, kita juga mesti isi data kategori. Jadi subkategori ini masuk ke kategori mana. Nah, kita pengen masukin dia itu di puskesmas. Kita tambah. Oke, nah di sini nanti akan ada data subkategori dari puskesmas. Jadi kalau kita klik di sini, nah di sini ada subkategori negeri. Tapi belum ada data juga ya. Jadi kalau kita tampil ini belum ada data sama sekali. Nah, setelah kita nambahin data subkategori, kita tambahin GIS point. Jadi ya kita mesti tambahin datanya. Nah, di sini saya udah punya beberapa data. Nah, untuk data pointsnya ini pointsnya ada di Jakarta ya, di daerah Jakarta. Makanya nggak tampil di sini maksud saya. Oke, nah kita bikin data GIS point baru. Nah, caranya itu ya kita tambahin nama mungkin. Jadi misalnya kita bisa bilang, oke, gini. Untuk datanya ini lagi-lagi saya bilang ini dummy ya. Nanti bisa digunain data yang data real seperti itu. Karena memang saya nggak tahu data-datanya. Di sini untuk kategorinya itu saya masukin ke kategori puskesmas. Lalu di sini itu untuk data subkategori ini secara otomatis ya. Jadi baik sini, nah datanya berubah ya. Jadi data subkategori itu dia akan secara otomatis link ke data dari kategori ya. Oke, nah di sini ada kategori negeri. Terus kita ambil data point. Nah, data point itu cara nentuinnya itu di sini kan ada map ya. Nah, kita klik aja. Jadi kita pilih di wilayah mana kita pengen masukin. Katakanlah ini adalah rumah sakit, wilayah rumah sakit gini, boom. Nah, di sini udah ada poinnya. Terus kita kasih picture dari rumah sakit itu mau saya. Terus untuk direction. Nah, di direction ini itu cukup kita gunain external tool lagi. Jadi kita gunain Google Map kayak gini. Oke, kita ambil Google Map, kita masuk ke kota Semarang gini. Ya gini ya, kita ambil. Oke, gini. Mana nih? Oke, di sini ya kalau nggak salah ya. Oh, ini SMA ya, bukan rumah sakit. Jadi kita klik dulu di sini. Ini cara kita ngambil direction link ya. Jadi oke, di sini kita masuk ke root. Nah, di sini terus kita cari posisi center. Oh enggak, jadi maksudnya itu dari posisi apa ya? Dari posisi kantor, katakanlah kantor apa ya? Katakanlah kantor kita ada di center, kantor web desa ini mau saya. Nah, di sini kan udah ada root ya, root yang kepilih. Nah, di sini kita juga bisa pilih untuk normal ini ya, normal kendaraan yang digunain. Di sini untuk normalnya itu sepeda motor. Nah, kita udah punya linknya ini atau rootnya itu yang di generate sama si Google Map. Nah, kita juga bisa atur tingkat zooming. Jadi sebelum kita salin link, kita juga bisa atur tingkat zooming dan juga center pointnya nanti. Oke, seperti ini. Jadi saya bikin center point gini. Lalu saya klik aja link, kita copy. Nah, jadi nanti link ini yang nanti bakal digunain ya. Kita ambil linknya lalu kita paste di direction. Di address saya coba untuk isi dengan data dummy gini, dan infonya juga kita bisa bilang. Lalu kita simpan. Nah, di sini datanya udah kesimpan. Oh alah, sorry. Oke, ini saya coba untuk change picture dulu ya. Oke, logo mungkin ya. Jadi kita simpan, terus simpan. Oke, nah di sini kita udah coba change logo. Oke, seharusnya untuk data di sini itu muncul satu data ya, karena memang kita udah tambahin satu data point baru. Jadi kalau kita refresh, boom, nah di sini udah ada satu data. Nah, kalau kita coba cek di sini, oke, nah ini udah muncul ikonnya ya. Jadi icon yang kita munculin itu adalah icon yang dari subkategori. Jadi makanya saya bilang tadi
gunain icon yang relatif merepresentasikan data subkategori itu. Jadi kalau kita klik di sini kan udah ada satu marker ya dari wilayah yang kita pengen itu. Kita bisa klik, nah nanti bakal muncul datanya ya. Jadi seperti namanya, lalu ada foto, lalu ada nomor telepon, address, dan juga ada informasi. Nah di sini untuk direction itu kita bisa klik. Nah dia nanti akan secara otomatis ngebikin direction sesuai dengan data linknya seperti itu. Oke, nah next itu kita coba untuk bikin data points baru ya. Jadi gini. Oh enggak lah, enggak usah. Jadi gitu ya cara untuk nambahin data points. Jadi bikin dulu kategori, juga bikin dulu lalu bikin subkategori. Nah ya kalau dirasa untuk kategori dan subkategorinya belum sesuai dengan poin. Jadi nanti itu bisa lebih fleksibel dalam menentukan kategori dan subkategori. Juga mendefine data itu sendiri ya. Lalu di bagian sini ada show all dan hide all. Jadi kalau kita coba sini, nah ini akan secara otomatis showing seluruh data ya. Sayangnya di sini untuk datanya itu data di Jakarta, jadi kita nggak bisa lihat ya. Oke, mungkin saya bakal coba untuk pastiin aja ya. Sorry di ya oke, kita ubah data-data yang udah di sini ya biar gampang ya. Jadi kita ubah datanya, kita ubah ke sini. Oke, gini. Oke, itu untuk data yang ini, lalu kita simpan. Nah jadi kalau kita coba refresh, oke, di sini kita show all. Nah kita bisa lihat udah ada dua data yang muncul. Jadi untuk marker itunya itu usahain gunain marker yang sesuai atau merepresentasikan data yang nanti ditampilin ya. Jadi dia bakal lebih oke. Oke gini. Oke, mungkin itu dari sisi GIS ya. Oke, ini juga udah cukup responsif. Kalau kita coba open di mobile view dia seperti ini. Oke. Ini untuk mobile view. Oke, cool. Itu dari WebGIS ya. Ya next itu dari sisi sorry, ini untuk WebGIS sudah cukup oke. Mungkin kita coba untuk ya dari sisi data struktur organisasi. Jadi untuk data struktur organisasi udah kita bikin fungsinya. Jadi datanya itu sebelumnya itu kan masih dummy ya, jadi belum ada fungsi. Nah di sini kita udah tambahin ada menu struktur organisasi. Di sini kita bisa nanti kita bisa tambahin data-data struktur organisasi. Kita bisa nambahin di sini ada dua data, ada nama, ada profil, dan juga ada posisi. Jadi itu bisa nambahin datanya di sini aja nanti. Sesuai dengan data real ya. Next itu dari apa ya? Dari APBD desa. Nah, untuk APBD desa di sini kita bisa lihat untuk data displaynya itu udah kita gunain dokumen. Jadi caranya itu ya kita masuk aja ke bagian APBD. Nah, di sini itu kita bisa nambahin data ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua data yang nanti bakal muncul di sini ya. Kalau kita pengen nambahin data baru, jadi kita masukin aja. Ini kita pilih dokumen. Ini kita masukin dokumen yang berkaitan. Lalu kita simpan. Nah, di sini udah nambah data baru dan kalau kita refresh, nah itu udah ada datanya di sini. Oke. Itu untuk APBD, lalu RPJM. Nah, RPJM dikarenakan memang udah ada sistem sebelumnya, jadi kita bikin menyesuaikan aja ya. Untuk RPJM ini kita bikin
sistemnya itu bisa mengunggah dokumen. Jadi nanti dalam proses markup datanya itu atau ngedesain datanya itu lebih enak ya. Jadi kemungkinan kita memarkup data itu lebih bagus. Jadi seperti ini. Jadi untuk di sini kan kita udah punya yang namanya itu check editor ya. Jadi kita bisa ngebikin value seperti layaknya di Microsoft Excel seperti itu. Jadi di sini kalau untuk data RPJM itu kita udah nambahin foto, kita juga bisa nambahin link ya, link ke dokumen tertentu. Nah caranya gimana? Kalau kita pengen nambahin foto, nah kita nggak bisa gunain ini ya, kita nggak bisa upload di sini secara langsung. Makanya saya bikin yang namanya itu file uploader. Jadi kita bisa klik di new tab. Nah itu fungsinya kita nge-upload file ya. Jadi filenya itu bisa kita akses secara online nantinya. Jadi katakanlah kalau saya pengen nambahin foto baru ya, foto produk baru gini. Jadi saya pilih file yang pengen saya upload, lalu saya simpan. Nah di sini nanti bakal muncul linknya. Nah link ini kita bisa simpan atau kita bisa coba cek open di new tab. Nah di sini udah kebuka untuk filenya. Ya kita bisa edit di sini. Oke, di sini katakanlah saya pengen tambahin foto baru. Saya masukin link dan juga saya okein. Nah di sini udah muncul untuk data gambarnya. Jadi nanti bisa nambahin data kayak di dokumen Word gitulah. Jadi misal adminnya pengen nambahin gambar statistik, gambar chart itu jadi datanya lebih bisa tersampaikan dengan lebih baik seperti itu. Kalau sebelumnya kan belum ada ya. Jadi itu solusi untuk RPJM menurut saya. Jadi kalau kita simpan di sini, kita coba simpan, boom, kita lihat di sini di RPJM. Nah di RPJM udah muncul datanya. RPJM lalu di peta GIS, kemudian di potensi wilayah. Potensi wilayah juga sama dengan RPJM. Jadi datanya itu ya diatur aja di bagian potensi, lalu di potensi wilayah kita juga bisa nambahin gambar. Intinya itu ada crucial posisinya itu atau crucial feature-nya itu di bagian file uploader. Jadi kurangnya dari fungsi atau fitur sebelumnya itu ya kita nggak bisa nambahin secara fleksibel item atau dokumen-dokumen tertentu ya. Jadi katakanlah di potensi wilayah ini kita pengen nambahin ada button di mana si pengunjung itu bisa ngedownload. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Mungkin kita bisa katakanlah udah kita tambahin beberapa gambar atau artikel yang menjelaskan potensi wilayah. Nah kita coba untuk tambahin button ini. Gini. Jadi kita tambahin link aja ini. Nah di sini untuk linknya itu ya kita upload dulu dokumen. Kita upload dokumen yang berkaitan dengan potensi wilayah. Kita upload. Di sini udah dapat ya untuk result linknya, kita copy dan ya kita paste aja di sini. Kita okein. Nah nanti di sini itu dia bakal secara otomatis ngedownload itu tadi ya. Kita simpan. Nah di bagian potensi wilayah itu kalau kita coba cek di sini itu potensi wilayah. Nah di sini udah ada ability untuk gini, untuk download PDF, tekan di sini. Jadi kalau kita tekan, nah itu akan secara otomatis ngedownload ya. Jadi akan lebih gampang ya untuk mengatur data. Begitu juga untuk dengan data potensi lain ya, itu bisa diatur aja nanti. Data-data potensi lain. Next itu di bagian sini juga ada yang namanya account settings. Gini, jadi kita bisa mengatur data account. Jadi kalau kita bisa lihat di sini account admin itu ada satu ya. Jadi kalau kita pengen tambahin account baru, ini saya bilang aja admin ini terus admin@gmail.com, passwordnya itu admin. Kita simpan. Nah di sini kita udah ada 2 data admin, kita bisa edit, kita juga bisa hapus datanya. Jadi kalau kita logout menggunakan credential admin, kita enter. Nah kita udah berhasil masuk ya.
Lalu di bagian sini ada yang namanya itu struktur organisasi. Jadi ya kalau kita pengen nambahin data struktur organisasi di sini, ini kan adanya ya item, seperti saya bilang tadi kita bisa tambahin. Lalu ada inbox ya. Jadi inbox ini tempat kita nampilin data-data pesan dari si pengunjung. Karena di halaman home itu kita udah bikin form pesan itu berfungsi. Jadi gini. Gini, jadi untuk value-nya udah diisi dan kita simpan. Nah, di sini akan ada pop-up pesan Anda berhasil diterima, dan kalau kita cek di bagian inbox list, oke, nah di sini udah masuk datanya ya. Nah, di sini kita bisa hapus data yang udah sekiranya dibaca itu udah bisa dihapus. Oke. Next itu apa lagi ya? Di profil desa seperti sejarah desa, visi misi itu bisa diatur di bagian profil. Di sini kan ada yang namanya profil desa, ini bisa diatur ya untuk sejarah desa tadi. Lalu visi misi juga bisa diatur di sini. Oke, di sini ada button update. Nah, kita bisa aturnya di sini. Kita jadi lebih fleksibel kalau kita pengen nambahin foto, karena memang udah ada yang namanya ini ya, yang namanya file uploader. Karena kalau kita ngandelin dari sisi CK editor ini sendiri, kemungkinan besar kita bakalan error. Jadi fungsi file uploader ini cukup krusial menurut saya. Oke, jujur aja ini webnya ini cukup ini ya cukup berantakan kalau saya bilang. Ya jadi agak sulit juga nih. Oh ya, di lembaga desa, jadi di lembaga desa itu kita nggak bikin seperti di struktur desa, lembaga desa, karena itu nggak masuk request juga ya. Jadi kalau kita coba untuk atur nih, misal kita pengen atur lembaga desa yang udah sesuai gini, nah kita bisa masuk ke bagian si lembaga ya. Jadi di lembaga itu kan kita bisa nambahin data gambar. Jadi sekarang kita gunain data gambar aja nih, nggak perlu lagi kayak sebelumnya itu. Oke, kita tambahin data gambar misal gini, kita simpan. Oh lah. Ya intinya data gambar aja ya. Jadi kalau strukturnya ini nggak benar, kita bisa edit aja yang ini, atau kita hapus. Ya kita hapus terus kita tambahin gambar baru ya, yang sesuai. Jadi struktur gambar yang sesuai seperti itu. Oke, nah gini. Jadi anggaplah ini adalah struktur dana dari struktur lembaga. Jadi nanti gambarnya bakal dimunculin di sini. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk demonya. Jadi kita udah bikin WebGIS, kita udah nambahin fitur WebGIS. Itu fitur utamanya. Dan di WebGIS itu udah kita bisa bikin dinamis. Jadi untuk data-data yang kita tampilin di web itu bisa di manage, mulai dari kita atur border, atur wilayah origin, kita atur data, kita atur posisi. Ya seperti itu kita udah bikin. Lalu kita juga udah bikin penyesuaian terhadap web sebelumnya itu, baik dari sisi UI ataupun beberapa fungsi tambahan yang belum oke ya. Jadi kita udah bikin. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti ya, dan ya terima kasih.